Cek cek. Halo sobat anime, kita hapus lagi yuk Martial God Asura. Langsung aja yuk kita gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah pertarungan antar Feng dan juga Murong, putra mahkota dari sekte Immortal Archipelago. Feng pun dikejutkan dengan kedatangan dua orang bocah yang berasal dari Holy Land, yang memaksa Feng pun beserta orang-orang dari Night Demon harus mundur karena akan sangat sulit nantinya jika mereka harus berhadapan dengan seorang bocah yang berasal dari Holy Land. Karena memang bocah-bocah dari Holy Land ini di usia muda aja telah mencapai ranah Martial King. Sedangkan untuk orang-orang yang ada di wilayah timur, mencapai ranah Martial King itu seperti mencari jarum di balik jerami. Sulit bukan berarti tidak mungkin. Ya, asik. Namun hal mengejutkan pun kembali terjadi ketika Feng diusir dari sekte Night Demon oleh salah satu master pimpinan Night Demon, hanya karena Feng tidak memiliki tato simbol dari sekte Night Demon. Dan itu pun sekaligus membuka matanya Feng kalau Night Demon bukanlah sekte yang dapat dijadikan tempat untuk pulang bagi Feng sendiri. Lantas setelah pengusiran itu, Feng pun kembali ke Misty Peak bersama MILF Kuisi. Doi pun di sela-sela kultivasinya didatangi oleh Ziling dan juga rekan-rekannya yang lain. Di sini Ziling pun mengatakan kalau dalam waktu dekat, jalan menuju Holy Land akan segera terbuka dan Doi meminta agar Feng pergi ke Holy Land. Ditambah oleh Wushang, Doi pun juga meminta agar Feng membawa mereka semua pergi ke Holy Land. Karena memang kultivasi di Holy Land sungguh luar biasa dan tidak dapat dibandingkan dengan wilayah timur. Doi menganggap kalau seharusnya mereka semua tidak terkurung di wilayah timur ini dan harus pergi ke Holy Land. Dan ini adalah pendapat dari bocah yang gak tahu diri ini. Memang bocah bangke. Udah diselamatkan berkali-kali malah nyusahin, maksa pindah ke Holy Land. Oke, lanjut lagi. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Ziling, karena memang tidak ada lagi yang harus dilakukan Feng di wilayah timur. Apalagi ketika Doi mendapatkan kabar kalau Feng telah diusir dari sekte Night Demon. Feng pun sebenarnya tahu, tapi Doi mengatakan kalau dirinya tetap harus tinggal di tempat ini karena mau bagaimanapun ia adalah murid dari salah satu master dari Night Demon dan ia harus pergi menyelamatkan Qiu Chan Feng. Mendengar itu dari jauh, di sini MILF Kuisi yang baru saja tiba. Doi pun disambut oleh para murid yang mengucapkan selamat karena ternyata Doi telah menembus ranah Martial King dalam waktu dekat ini. Martial King tingkat 2. Namun MILF ini pun yang mendengar percakapan Chu Feng. Doi mengatakan selama Feng dapat menyelamatkan Qiu Chan Feng yang merupakan masternya, Feng tidak perlu lagi mencari Fu Lian Sheng kan, orang dari Night Demon lainnya. Maka dari itu ia bersedia membantu Feng untuk dapat menyelamatkan orang tua itu. Hal itu pun dibenarkan oleh Ziling. Dan ternyata Ziling lah yang memberitahu sejak awal hal ini kepada MILF Kuisi, karena Doi tidak ingin Feng mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyelamatkan masternya. Dan di sini MILF Kuisi juga kesal dengan Feng yang tidak terbuka dengan dirinya. Apakah Feng tidak percaya dengan kemampuan yang dimilikinya? Di sini sebenarnya Feng bukan tidak percaya, hanya saja Doi merasa kalau dirinya telah terlalu banyak merepotkan MILF Kuisi ini. Selain itu, masalah ini pun sedikit rumit, di mana masternya harus terperangkap di makam kaisar. Dan master tua itu juga meminta agar Fu Lian Sheng lah yang menyelamatkan dirinya. Selain itu, orang tua itu juga meminta agar Feng tidak memberitahu masalah ini kepada orang lain. Di sini Feng pun juga mengatakan kalau makam kaisar itu sepertinya sangat berbahaya. Bahkan Pak tua itu saja sampai gelisah. Lantas dari itulah ia tidak ingin MILF montok ini sampai harus mempertaruhkan nyawanya hanya untuk membantu dirinya. Mendengar itu, di sini Feng pun malah kena semprot. Doi tidak terima dengan alasan Chu Feng. Selama dirinya dapat membantu, maka dirinya akan membantu Feng. Dan sekiranya kalau Doi tidak dapat melakukannya, kan masih ada emaknya, yaitu Nona Piao Miao. Dan untuk seorang Nona Piao Miao tidak mungkin tidak ada yang tidak bisa ia lakukan, mengingat Doi adalah penjaga dari Misty Peak, tempat suci yang legendaris ini. Mendengar itu, di sini Feng pun tidak tahu harus berkata apa lagi selain berterima kasih. Mungkin jalan menuju surga memang sangat sulit, tapi kau harus tahu, misteri leluhurmu itu sungguh menarik dan mungkin saja ada di tempat itu, yaitu di Holy Land. Dan kau harus pergi ke sana. Doi juga akan pergi mencari Huang Fu, si pengemis gila, dan ia berencana untuk menyembuhkan penyakit ayangnya dan mulai mencari informasi tentang keluarganya Chu Feng yang dapat membuat master yang sangat kuat dapat menjadi budak dan juga gila. Tapi di sini MILF Kuisi juga meminta agar Feng tidak memanggilnya MILF lagi ataupun Nona, karena ternyata usia mereka tidak begitu jauh.
Namun di sela-sela itu semua ada seseorang yang melaporkan sesuatu dengan tergesa-gesa. Doi melaporkan ada situasi darurat di luar Mystic yang memaksa Mystic harus masuk dalam kondisi siaga 1. Dan benar saja, kini tiba-tiba saja tanpa sebab yang jelas, Mystic memasang barrier pelindung. Dan kini laporan juga datang mulai dari segala arah kalau ada penyerangan ke wilayah Mystic. Di sini Nona Kuishi pun yang mendapatkan laporan seperti itu. Sepertinya Mystic sedang diserang oleh pasukan musuh yang cukup kuat, memaksa dirinya harus pergi melaporkan kondisi darurat ini kepada Nyonya Piao Miao. Hei, di sini Feng pun yang mendengar itu semua. Doi pun juga bergegas untuk melihat ke garis depan tentang apa yang terjadi. Kok tiba-tiba saja muncul situasi yang mencekam seperti ini tanpa adanya informasi yang jelas. Ketika Doi melihat keluar, muncullah 3 monster yang datang ingin meratakan Mystic. Dan ternyata, pasukan monster itu dipimpin oleh bocah kampret Murong, yang artinya penyerangan ini dipimpin oleh sekte Archipelago, Immortal Archipelago. Waduh. Melihat Feng yang hanya bocah berada di ranah martial law, membuat 3 monster besar ini berniat untuk melenyapkan Chu Feng dan juga meremehkannya. Ditambah kali ini muncullah seorang pria tua yang meminta Feng untuk segera menyerahkan Royal Armament yang telah Feng curi dari anaknya. Dengan begitu dirinya tidak akan menyakiti orang-orang yang ada di sekitaran Feng, tapi tetap untuk Chu Feng sendiri karena Doi akan membunuhnya. Dan orang ini adalah Master atau pimpinan dari sekte Immortal Archipelago. Mendengarkan ultimatum itu kini membuat gadis Chunwoo yang bersama Feng ini kesal. Doi tidak terima Pak tua kampret itu yang bernama Nekong. Ia datang secara langsung ingin meratakan Mystic. Mendengar apa yang dikatakan oleh gadis itu yang ada di sebelah Feng, gadis yang merupakan murid dari Nona Piao Miao dan juga Nona Kuishi, membuat Pak tua itu pun akan mengampuni nyawanya. Tapi Doi tetap ingin membunuh Feng, kalau tidak ia akan menghancurkan Mystic. Dan ternyata Doi memang datang membawa pasukan yang sangat banyak. Para kroco-kroco yang dibawa oleh Archipelago juga bersorak ingin segera meratakan Mystic. Hingga ada seseorang yang mendengar itu semua dan ia sangat murka dan langsung melepaskan suatu serangan, dan orang itu adalah Nona Piao Miao. Melihat penjaga Mystic datang yaitu Nona Piao Miao, di sini patriark dari Archipelago, Pak Tua ini pun menyambut kedatangan Nona Piao Miao. Hei Nekong, apa yang dikatakan anak buahmu itu? Kau ingin meratakan Mystic ku? Benar Nona. Ini semua karena Chu Feng. Ia telah banyak membunuh anggota keluarga kami. Bahkan ia juga telah merebut Royal Armament anakku. Asalkan Nona tahu, konflik kami dengan bocah itu tidak dapat lagi diselesaikan dengan cara kekeluargaan lagi. Dan Anda tidak perlu lagi melindungi bocah itu Nona, ujar si kampret Nekong itu. Yang membuat Nona Piao Miao ini murka. Doi tidak terima, karena bagi dirinya, siapapun itu yang ingin ia lindungi, maka akan dilindungi. Bahkan ketiga klan monster itu, kalian telah memilih sekutu yang salah. Aku akan mengingat kalian dan aku akan membalaskan ini semua dengan cara memusnahkan seluruh klan kalian nantinya. Hahaha, kami tahu kau sungguh kuat Nona, tapi asalkan kau tahu, kau juga tidak boleh meremehkan kami untuk meratakan Mystic-mu. Hei, kau pikir kau mampu? Silakan saja kau coba kalau kau bisa, ujar Milf itu dengan aura membunuh yang ia keluarkan. Melihat aura itu, tiba-tiba saja ada seseorang yang berbicara. Tak kusangka ternyata kekuatanmu masih sekuat dulu, walaupun kita telah tidak bertemu selama ratusan tahun. Dan orang itu adalah Pak Tua ini, yang berada di ranah Martial King tingkat 6. Dan orang ini dipanggil leluhur oleh orang-orang dari Archipelago. Oi Ming Tian, apakah itu kau? Tanya Milf ini. Iya, senior, tak kusangka kau masih mengingat diriku ini. Baiklah, sekarang aku paham. Setelah kehancuran dari Burning Heaven, kau membangun Archipelago dan mengendalikan mereka. Kupikir kau telah mati, maka dari itu aku tidak pernah lagi menyelidiki Archipelago, ujar Milf ini. Tapi yang ada ia diketawain. Aku tahu itu, jika kau tahu akulah yang membangun Archipelago, pasti kau akan menyerang kami dan juga menghancurkanku dan semua keturunanku. Tapi asal kau tahu, aku bisa merubah penampilanku jadi kau tidak akan dapat menemukan diriku. Keturunan? Bagaimana bisa? Bukankah master kita telah membuang bijimu? Kau hanya mempunyai kantong tapi nggak ada isinya. Dan untuk kau Nekong, kau pikir si botak yang nggak punya biji itu kau anggap leluhurmu? Biar aku beritahu kau, kalau orang yang kau anggap leluhur itu tidak memiliki biji. Bagaimana bisa orang itu ewew dan memiliki keturunan? Ngaceng aja nggak bisa, ujar Milf ini. Apa? Diam kau, jangan menghina leluhurku, ujar si Nekong dengan emosinya.
Tenang Nekong, apa yang dikatakan MILF itu benar adanya. Kalau bijiku memang udah nggak ada lagi, yang memang membuatku tidak bisa ngaceng lagi. Dan kurasa itu bukanlah hal yang memalukan, ujar si botak itu dengan pedenya. Padahal bijinya udah nggak ada. Waduh. Dan untukmu senior, apakah kau tidak malu mempermalukan juniormu ini dengan mengatakan hal-hal yang seperti itu kalau nggak punya biji? Hah? Asal kau tahu, ini semua karena ulahmu yang membuat master kita membuang bijiku ini. Sedangkan di sisi lain, Feng yang melihat Chunwoo sepertinya tahu tentang masalah perbijian, membuat Feng pun bertanya tentang apa yang terjadi waktu itu, di zaman itu. Di sini Chunwoo menjelaskan kalau dulu si botak itu adalah murid yang masuk ke dalam Mystic Peak bersama dengan Nona Piao Mio. Bocah botak itu sangatlah terobsesi menjadi seorang penjaga Mystic Peak dan menganggap kalau dirinya lah orang yang paling cocok dengan posisi itu. Bahkan si botak itu sempat membuat leluhur kami sekarat. Dan di saat-saatnya sekarat itu leluhur kami mengatakan kalau posisi penjaga Mystic Peak haruslah seorang wanita, yang membuat si bocah itu murka dan mulai meracuni para tetua lainnya juga. Dan beruntung leluhur kami memiliki kultivasi yang sangat kuat dan doi tidak tewas, hanya saja ia harus pingsan. Dan beruntung ketika ia sadar ia dapat membuat suatu pil penawar racun. Namun masalah pun tidak sampai di sana saja. Si botak itu ternyata telah mencuri spirit formasi ki milik leluhur kami dan mulai masuk ke dalam tanah terlarang dan mencoba untuk mengambil teknik terlarang itu. Bahkan doi juga sempat berpikir untuk melepaskan iblis yang tersegel di tempat itu. Dan untungnya Nona Piao Mio dapat menghentikannya. Namun sayangnya saat itu racun yang ada di dalam tubuh Nona Piao Mio tidak sepenuhnya dapat hilang, yang membuat Nona Piao Mio kultivasinya pun menjadi terbatas, dan itu juga membuat Nona Piao Mio tidak dapat menghentikan si bocah itu secara sepenuhnya. Bahkan si botak itu juga sempat melukai kulit wajah dari master kami. Ya, master itu adalah Nona Piao Mio. Bahkan luka itu juga tidak dapat disembuhkan lagi. Bahkan penampilan master kami saat ini bukanlah penampilan yang sesungguhnya, karena wajah aslinya telah hancur sehancur-hancurnya. Namun beruntung ketika si botak itu ingin menghancurkan kultivasi master kami, doi pun sempat dihentikan oleh leluhur kami dan bijinya juga dicabut oleh leluhur, yang membuat si botak itu tidak dapat ngaceng lagi. Dalam kondisi yang terluka parah, si botak itu ternyata dapat kabur. Dan awalnya leluhur serta master kami mengira kalau si botak itu bakalan mati. Tapi ternyata doi malah membangun archipelago. Mendengar itu, di sini Feng pun juga mulai curiga. Apakah racun yang ditanamkan di dalam tubuh Ziling beberapa waktu lalu dibuat oleh si botak ini juga? Namun di sisi lain, si botak ini juga kesal ketika orang-orang dari archipelago pun bersorak untuk segera menghancurkan Mystic Peak, karena ternyata doi tidak ingin menghancurkan tempat di mana dirinya sempat dibesarkan. Doi mengatakan kalau tujuannya datang ke tempat ini hanya untuk mengunjungi dan juga berterima kasih karena telah dibesarkan di tempat ini. Tapi tetap saja alasan klasik itu tidak dapat diterima. Berterima kasih dengan membawa pasukan, ini sungguh tidak masuk akal, ujar Nona Piao Mio. Mendengar alasan yang tidak masuk akal itu, di sini sebagai penjaga Mystic Peak, Nona Piao Mio memasang suatu susunan formasi pelindung berupa Immortal Sword Formation. Bam! Tiba-tiba saja seluruh Mystic Peak terpasang suatu susunan formasi pelindung pedang, di mana jika ada orang yang mencoba untuk memaksa masuk ke dalam Mystic Peak, mereka akan tertembus oleh pedang ki ini. Melihat itu, di sini si botak itu sempat membisu karena ini adalah teknik milik master mereka. Teknik yang belum sempat diajari oleh gurunya kepada dirinya, yang membuat patriark dari archipelago ini bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan, karena ia yakin ini akan sangat sulit untuk mereka untuk dapat menembus barrier ini. Dan hal itu pun dibenarkan oleh si botak ini, jika dirinya memang mungkin akan kesulitan untuk dapat menembusnya. Tapi tidak, kita tidak tahu dengan orang-orang yang berasal dari Holy Land yang saat ini berada bersama mereka, yaitu Tuan Jiang Qixia. Di sini si bocah berambut ungu ini yang berujar kalau dirinya akan membantu sesuai dengan apa yang telah mereka perjanjikan. Maka dari itu ia akan membantu archipelago, dan jika tidak atau archipelago berani berkhianat dengan dirinya, maka dirinya akan segera membantai archipelago. Dan kini bocah ungu itu pun mulai melakukan ritual dengan membaca buku besar yang ada bersama dirinya, dan itu sempat membuat para MILF ini gusar tentang apa yang akan direncanakan oleh mereka ini. MILF ini juga sempat berpikir jika mereka orang-orang yang berasal dari Holy Land yang terkenal sangat luar biasa ini sampai harus turun tangan dan juga menaklukkan Mystic Peak, doi pun juga tidak tahu apakah dirinya dapat bertahan dalam melindungi tempat ini apakah tidak. Yang jelas dirinya akan berusaha dengan sangat kuat untuk dapat melindungi tempat ini. Dan jika memang tidak mungkin lagi, maka dirinya juga mau tidak mau harus pergi dan melepaskan Mystic Peak. Dan tiba-tiba saja kini bocah ungu itu pun membolak-balik buku besarnya yang ia bawa, dan tiba-tiba saja muncullah cahaya merah dari dalam buku itu dan bam! Muncullah sebuah gate raksasa.
Melihat gate super besar itu yang membutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk membukanya. Di sini bocah ungu itu meminta kepada orang-orang dari archipelago untuk menyalurkan ki mereka ke dalam gate itu. Dan begitu gate itu diaktifkan, bam, muncullah para monster bertarung. Melihat itu, di sini Feng pun cukup kagum karena orang itu dapat membangun suatu gate yang memunculkan para monster yang setingkat kultivasinya berada di ranah Martial Lord, dan ini sungguh luar biasa. Namun ketika para monster itu disuruh untuk maju, maka di sini Milf Quisi juga melakukan inisiasi untuk mengaktifkan suatu susunan formasi pelindung dan bam, membantai para monster-monster itu yang mencoba untuk mendekati Misty Peak. Melihat serangan yang masif itu, di sini Milf itu pun meminta kepada Quisi dan juga Feng untuk bersiap-siap dengan situasi yang mungkin saja terjadi, situasi yang paling buruk yang mungkin saja dapat terjadi. Doi juga meminta kepada Quisi dan juga Feng agar pergi menuju altar Exosis, ya gitulah, untuk mencoba berkomunikasi dengan sosok misterius yang ada di dalam sana untuk membantu mereka. Tapi di sini Feng pun meminta agar Nona Piao Miao lah yang melakukannya. Tapi di sini Milf itu berujar kalau dirinya tidak dapat melakukannya karena bagi sosok misterius itu, dirinya hanyalah seorang anjing penjaga dan tidak lebih, yang memaksa dirinya harus bertahan di tempat ini dan meminta agar Feng pergi dan juga Quisi masuk ke dalam altar misterius itu. Dan di hadapan portal itu, di sini Feng pun meminta bantuan untuk mengusir para penyerang Misty Peak. Tapi di sisi lain, dari dalam portal dimensi itu, sosok itu tidak ingin membantu. Karena buat apa dirinya harus sampai turun tangan? Kan ada perempuan penjaga itu, ya maksudnya Nona Piao Miao. Jika orang itu tidak dapat melindungi tempat ini, maka dirinya hanya perlu mencari orang lain yang dapat melindungi dirinya. Sungguh sosok yang sangat egois. Tapi di sini atas desakan dari Feng, sosok itu pada akhirnya akan membantu. Doi pun mengeluarkan suatu benda dan meminta agar Feng pergi sejauh 9.000 mil dari Misty Peak. Setelah itu, maka sosok cahaya itu akan menyelimuti Misty Peak dan akan menyegel semua yang ada di dalam sana. Dan setelah 10 jam, barrier pelindung juga akan dinonaktifkan dan itu setelah cukup untuk dapat membuat mereka melarikan diri. Setelahnya Feng pun keluar dari dalam altar itu dan Doi melaporkan kepada Nona Piao Miao kalau ternyata sosok yang ada di dalam sana menolak untuk membantu mereka. Tapi sosok itu juga memberikan opsi lainnya, yaitu untuk melarikan diri. Dan untuk dapat pergi dari tempat ini, Nona Piao Miao juga lalu membuka barrier yang sebelumnya ia pasang. Dan ia langsung bersiap mengeluarkan teknik tingkat tinggi, yaitu Mortal Tabu. Dan ternyata teknik yang dilepaskan itu berhasil menghancurkan teknik formasi yang dibangun oleh orang-orang dari archipelago yang ada di dalam atau di luar barrier, yang membuat si botak itu pun kesal dengan seniornya itu dan akan bertarung langsung melawan seniornya itu, yaitu Nona Piao Miao. Selama pertarungan leluhur archipelago dan juga Nona Piao Miao, di sini Murong yang melihat leluhurnya sepertinya tertekan. Doi meminta kepada si rambut ungu untuk segera membantu leluhurnya dengan kata-kata yang tidak sopan, yang membuat si Murong ini langsung digeplak sama bapaknya. Karena Doi ngomong tidak sopan dengan orang-orang yang berasal dari Holy Land. Karena memang di udara sana, Nona Piao Miao dapat menekan pergerakan dari si botak kampret. Dari serangan-serangan yang dilepaskan bukan cuma menekan tapi lebih mendominasi pertarungan, yang membuat kini patriark dari archipelago meminta bantuan agar Tuan Rambut Ungu ini membantu leluhurnya dalam menyingkirkan Milf itu. Karena memang semakin lama mereka bertarung maka akan semakin terlihat jelas perbedaan kekuatan di antara keduanya, yang membuat kini bocah rambut ungu itu pun kini terbang ke udara dan siap untuk bertarung dengan Milf Piao Miao itu. Dan ternyata bocah ini memang cukup istimewa karena dengan sekali bam, dar, Nona Piao Miao lalu terhempas. Padahal Doi sempat membangun suatu barrier pelindung. Bahkan serangan kontur yang dilepaskan oleh Milf itu tidak dapat atau tidak begitu berarti bagi bocah ungu ini. Walaupun ia sempat terhempas efek dari benturan energi yang dilepaskan oleh Milf itu, tapi tetap saja ketika Nona Piao Miao kembali menyerang dengan menggunakan teknik tabu miliknya, di sini serangan itu pun dapat dihentikan dengan sangat mudah ketika si bocah ungu itu mengeluarkan jimat yang dapat menyerap seluruh serangan tabu ini. Di sini Nona Piao Miao pun juga cukup heran dan cukup bingung tentang apa yang harus ia lakukan. Ketika ia melepaskan teknik Cloud Dragon miliknya, ternyata itu tetap tidak berguna. Karena teknik itu dapat dihentikan hanya dengan jimat ajaib yang dibawa oleh si kampret ini. Bahkan ketika Nona Piao Miao ingin mengambil jarak, Doi sempat terkenal lemparan kertas jimat dan itu bam, Doi meledak di udara. Di sini Nona Piao Miao pun memang tidak tewas terkena serangan itu, tapi di sini bocah ungu itu pun mengatakan kalau Milf itu boleh pergi, tapi tidak dengan para murid-muridnya yang ada di bawah sana. Karena ketika si bocah kampret itu melepaskan teknik jimat penyegelnya, di sini seluruh bocah-bocah itu pun terserap ke dalamnya,
yang memaksa di sini Milf itu melepaskan teknik rantai pengikat yang menarik seluruh murid-muridnya beserta Chu Feng tentunya. Namun karena kekuatan segel yang terlalu kuat itu memaksa Milf itu tidak memiliki pilihan lain karena doi harus melepaskan teknik terlarang miliknya, teknik yang menggabungkan energi kehidupan untuk dapat melindungi orang-orang tersayangnya. Tapi teknik itu ternyata tidak terlalu kuat dan tidak begitu berarti ketika bocah ungu itu kembali melepaskan jimatnya dalam jumlah yang sangat banyak dan di luar batas wajar, yang memaksa Milf itu harus melepaskan rantai yang mengikat para murid-murid lainnya, dan ia hanya dapat membawa Chu Feng dan juga Kui Shifuyan. Ia juga harus meninggalkan para murid-muridnya yang lain yang terserap ke dalam segel dan diakhiri dengan kaburnya Milf itu dengan sekuat tenaga dari Misty Peak. Di sini Feng pun tidak ingin melarikan diri karena memang para ciwi-ciwinya telah tertangkap oleh bocah ungu. Tapi di sini Nona Kuishi meminta kepada Feng untuk berpikir jernih karena selama mereka dapat menggunakan Ziling dan yang lainnya sebagai bahan sandera untuk mencari keberadaan Chu Feng, maka mereka tidak akan membunuh para ciwi-ciwi itu. Dan itu pun dibenarkan oleh Milf ini. Jika Feng selamat, maka masih ada suatu kesempatan bagi mereka untuk dapat menyelamatkan wanitanya dan juga membalaskan dendam. Tapi jika Feng yang mati, maka ini semua akan berakhir. Dan ketika mereka terus terbang dan terus menjauh dari Misty Peak, dan sekiranya telah mencapai jarak yang ditentukan atau sekitar 9.000 mil dari Misty Peak, di sini Feng pun mengaktifkan formasi yang diberikan oleh sosok misterius yang ada di dalam Misty Peak, dan bam! Bangkitlah susunan formasi pelindung abadi di dalam Misty Peak. Ya, walaupun cuma bertahan selama 10 jam. Dan bersama itu semua, di sini Nona Piao Miao pun langsung tumbang. Dan selesai alur cerita dari Martial God di sini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.